وما كنا لنهتدي لو أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Al-Mukarram yang sama-sama kita hormati, seluruh pengurus Dewan Masjid Khairul Ummah, terutama Ketua DKM Masjid Khairul Ummah Al-Ustadz Hanifan, dan seluruh para asatidzah, para kiai, para guru, para tokoh masyarakat, tokoh agama dan semua yang hadir di sini, walaupun tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah rezeki kita, dimudahkan urusan agama kita, disehatkan badan kita, disejahterakan semua keluarga dan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Selamat dunia akhirat. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita tidak bertatap muka, istirahat mungkin. Sempat kita beristirahat, sempat juga saya tidak bisa hadir, mohon maaf karena ada halangan satu dan lain halnya. Dan alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali, hadir kembali di majelis yang mulia ini, di tempat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yaitu di Masjid Khairul Ummah. Mudah-mudahan Allah meneguhkan hati dan memberikan keistiqomahan pada hati kita dalam kebaikan dan mengikuti akidah dan syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan terakhir, bahwa pada akan datang insyaallah kita akan membahas tentang Islam versus ekstremisme dan apatisme. Memang judulnya berat. Namun kita kupas yang ringan-ringan saja. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik. Walaupun berat, tapi tetap kita harus mempelajarinya, mengetahui ilmunya, memahaminya dengan baik, supaya bagaimana kita bersikap seharusnya di dalam Islam ini. Karena sikap ekstremisme dan apatisme ini adalah sikap yang dilarang oleh ajaran Islam, bertentangan dengan ajaran Islam, walaupun pelakunya mengatasnamakan ajaran Islam. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan ini, ya, kita harus mengenal dengan baik dulu ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu ajaran yang sikap tawassut atau sikap wasaton, sikap pertengahan, sikap moderat, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ekstrim, tidak apatis, tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan. Ajaran Islam moderat inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dilanjutkan oleh para sahabatnya, pada para tabi'in hingga generasi-generasi berikutnya sampai akhir zaman ini. Ajaran moderat ini sudah dijelaskan juga di dalam Al-Quran dalam suratul Baqarah, di mana disebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan bab kita malam ini, kita harus tahu tentang ajaran moderat dulu, bahwa sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya,
baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah syariat, baik dalam masalah akhlak. Ajaran-ajaran apa yang kita pelajari, terutama pembahasan dalam masalah akidah, itu adalah ajaran moderat, ya, yang sambung menyambung dari satu guru ke guru setelahnya, ya, terus bersambung sampai ke kita. Itu adalah ajaran moderat yang diajarkan oleh para ulama, para sahabat dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama pokok-pokok iman yang 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para nabi, iman kepada hari akhirat, dan terakhir iman kepada ketentuan Allah, takdir Allah, qadar Allah yang baik dan yang buruknya. Ini dasar poin utamanya yang harus kita pahami dengan baik. Baru kita bisa memilah, ya, mana paham moderat, mana paham ekstremisme dan apatisme. Kalau tidak mendalami pemahaman moderat, agak sulit nantinya kita akan memahami, ya, siapa yang ekstrim, siapa yang apatis. Agak sulit karena bisa bercampur baur, karena bisa saja dianggap yang ekstrim moderat atau yang apatis dianggap moderat. Ya, sembari kita mengulang kaji, ya, karena mengulang kaji itu baik. Semakin sering kita mendengar, semakin mendalam juga kita memahami apa yang sudah dipelajari. Karena para ulama kita memang menganjurkan kita untuk murojaah, mengulangi pelajaran. Bukan berarti kita tidak hafalan kita kurang, tidak. Bukan berarti bahwa kita tidak pintar, tidak. Bukan berarti IQ kita tidak tinggi, enggak. Para ulama saja tetap mengulangi yang EQ-nya tinggi-tinggi, yang apabila membaca sekali bisa hafal, mereka tetap mengulangi pelajaran-pelajaran mereka. Saya langsung melihat di hadapan mata saya guru-guru saya, yang apabila beliau baca beliau langsung hafal, tapi beliau setiap harinya tetap mengulangi pelajaran. Saya yang langsung dulu menurunkan kitab, kebetulan 2 lantai rumahnya, menurunkan kitab dari perpustakaan ke bawah. Setiap harinya minimal 5 kitab yang saya turunkan, naik lagi, besoknya turun lagi, begitu seterusnya. Setiap harinya pelajaran-pelajaran yang beliau pelajari dari guru beliau, beliau tetap mengulanginya. Padahal buku-buku tersebut buku yang beliau ajarkan ke kita, yang apabila beliau mengajarkannya tentang kitab tersebut, beliau tanpa melihat juga hafal, tapi beliau tetap mengulanginya. Ya, kita mengikuti adat istiadat para ulama kita, metode ulama kita, sistem ulama kita, supaya apa yang kita pelajari, kita pahami dengan baik, jangan sampai berlebihan, jangan sampai juga dikurangi. Baik, tentang iman kepada Allah dulu pernah kita pelajari awal-awal dulu, dan lama sekali tidak kita ulangi. Ini adalah poin utama, amal yang paling utama, amal yang paling mulia, yaitu iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita wajib meyakini, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada dan tidak menyerupai semua yang ada. Adanya Allah tanpa permulaan, qadim, qidam, dan tanpa akhiran, abadi atau baqa. Tidak diciptakan, tapi Sang Pencipta yang menciptakan seluruh makhluknya ada tanpa permulaan, tidak didahului ketiadaan. Adanya Allah tidaklah sama dengan ciptaannya. Allah bukan berupa bentuk, bukan berupa ukuran, tidak memiliki anggota tubuh, tidak disifati dengan sifat makhluk. Allah Ta'ala bukan berupa jisim. Jisim itu adalah benda yang bisa dibagi-bagi. Allah juga bukan benda atau hajem. Hajem itu benda yang tidak bisa dibagi-bagi.
Jisim, benda yang bisa dibagi-bagi ini terbagi dua. Ada jisim kathif, ada jisim latif. Jisim kathif, kathif K, kata kuncinya K. Kathif berarti kasar. Maksudnya apa? Benda yang bisa disentuh, dipegang oleh tangan. Seperti manusia, hewan, ya, benda-benda padat, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Yang kedua jisim latif. Kata kuncinya L, latif, lembut. Apa maksudnya di situ lembut atau latif? Benda yang tidak bisa disentuh oleh tangan. Seperti cahaya, kegelapan, roh, angin, jin, malaikat dan lain sebagainya. Baik jisim kathif yang kasar tadi yang bisa disentuh, maupun jisim latif yang lembut yang tidak bisa disentuh, ataupun hajem yang tidak bisa dibagi dua lagi saking kecilnya, tidak bisa dibagi dua. Ya, kalau benda kecil seperti misalnya semut masih bisa dibagi dua. Ya, tisu yang kecil yang bisa terlihat oleh mata masih bisa dibagi dua, berarti masih termasuk jisim. Sedangkan hajem nggak bisa lagi menjadi dua saking kecilnya. Dan saking kecilnya juga tidak bisa dilihat oleh mata. Ya. Sebagian mengatakan atom, bahkan para ulama mengatakan ini lebih kecil dari atom. Kalau atom masih bisa dibagi, ini lebih kecil dari atom. Semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Allah mustahil menyerupai makhluk-makhluk tersebut. Allah yang menciptakan jisim kathif di antara manusia, memiliki bentuk, benar? Ada bentuknya kecil, ada bentuknya besar, memiliki ukuran, memiliki anggota tubuh, berbicara dengan mulut dan lidah, berbicara dengan huruf, suara dan bahasa. Ini sifatnya. Ya, melihat dengan bola mata, dibantu oleh cahaya, mendengar dengan telinga, dibantu oleh angin. Ya, berjalan dengan kaki, dengan tangan. Kalau tangan menyentuh, ya, memiliki kepala, anggota tubuh dan organ tubuh. Ya, yang terdiri dari apa? Kulit, daging, darah, tulang, ya, urat-urat dan lain sebagainya. Ini makhluk, ini manusia. Allah Ta'ala tidak boleh disifati dengan sifat manusia. Artinya apa? Allah tidak memiliki bentuk, tidak berukuran. Allah maha melihat, tapi bukan dengan mata. Maha mendengar, tapi bukan dengan telinga, bukan bantuan angin. Allah maha berbicara, memiliki sifat kalam, tapi bukan dengan mulut, bukan dengan lidah, bukan dengan huruf, bukan dengan suara, bukan dengan bahasa. Ya, tidak memiliki anggota tubuh. Tidak boleh dikatakan Allah punya tangan, tidak boleh dikatakan Allah punya kaki, tidak boleh dikatakan Allah punya kepala, tidak boleh dikatakan Allah punya wajah, muka, tidak boleh dikatakan Allah punya jantung, perut dan lain sebagainya dari anggota tubuh dan organ tubuh yang merupakan sifat-sifat manusia, sifat-sifat makhluk. Allah Ta'ala yang menciptakan semuanya, baik bendanya maupun sifat bendanya ataupun perbuatan-perbuatan makhluknya diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Semua ciptaan Allah baharu, hanya Allah yang qadim, yang tidak memiliki permulaan. Maka mustahil sang qadim, qidam, menyerupai yang hadis, mustahil menyerupai yang baharu. Tidak boleh dikatakan Allah bergerak, karena bergerak sifat manusia atau bukan? Sifat manusia. Tidak boleh dikatakan Allah diam, sifat makhluk, sifat makhluk. Tidak boleh juga dikatakan kadang bergerak, kadang diam, karena ini adalah sifat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makhluknya. Tidak boleh dikatakan Allah Ta'ala berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak boleh dikatakan Allah bergeser. Tidak boleh dikatakan Allah Ta'ala turun dari atas ke bawah. Tidak boleh dikatakan Allah naik dari bawah ke atas. Itu semua sifat makhluk dan lain sebagainya, itu mustahil bagi Allah.
Tidak boleh dikatakan Allah diam. Berarti tidak boleh dikatakan Allah itu semayam. Ya, tidak boleh dikatakan Allah itu semayam. Makhluk bertempat, memiliki tempat. Semua makhluk bertempat, baik manusia, benda kasibnya maupun benda latifnya seperti jin, semuanya punya tempat. Karena tempat itu kata para ulama tauhid, pengertiannya apa? Al-hajmu ma yashghulu, al-faragu ma yashghuluhul hajm. Ya, ruangan kosong yang diisi oleh benda, baik bendanya yang bisa disentuh oleh tangan maupun benda yang tidak bisa disentuh oleh tangan seperti cahaya dan kegelapan, semuanya punya tempat. Butuh kepada ruangan kosong untuk ditempati. Allah yang menciptakannya, Allah yang menciptakan tempat. Berarti Allah tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada makhluk. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Ya, berarti bumi dan langit adalah makhluk. Maka mustahil Allah itu butuh kepada langit, butuh kepada bumi. Makanya tidak boleh dikatakan Allah bertempat di langit, nggak boleh. Ya, apa tujuan diantaranya Allah menciptakan langit yang 7? Ya, lisukkanil malaika, untuk tempat para malaikat. Sebagaimana Allah ciptakan bumi diantaranya untuk tempatnya manusia. Allah menciptakan surga yang letaknya di atas langit. Surga di atas langit, jauh di atas langit, terpisah, jarak yang puluhan tahun, jaraknya sangat jauh. Untuk apa? Untuk Allah tempati, ya, untuk Allah jadikan tempat untuk orang-orang beriman. Bukan tempatnya Allah, bukan tempatnya Allah. Allah ciptakan arsy yang letaknya jauh lagi di atas surga, dan termasuk makhluk Allah yang paling besar bentuknya. Kalau Allah menghendaki menciptakan makhluk lebih besar dari arsy, Allah maha kuasa untuk itu. Tapi Allah menghendaki arsy ini sebagai makhluknya yang paling besar ukuran dan luasnya. Tidak ada yang lebih besar dari arsy. Tempatnya di atas surga. Perbandingannya kalau dibandingkan langit yang 7 ini, langit itu dikenal berlipat-lipat lebih besar dari bumi, berlipat-lipat lebih besar dari bumi. Ya, itu jauh lebih besar arsy, bagaikan lingkaran kecil, ya, seukuran cincin, diletakkan di tengah padang pasir yang luas. Ukuran cincin ini ibarat langit yang 7, padang pasir yang luas ibarat arsy. Sangat besar. Saking besarnya, arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Ditempati oleh para malaikat juga yang berada di sekitar arsy, yang tawaf di sekitar arsy, memenuhi arsy dan menjadikan arsy ini rumah ibadah mereka. Mereka jadikan arsy bagaikan Ka'bah di bumi. Kalau kita tawaf, menunaikan ibadah haji dan umroh, tawaf di sekitar Ka'bah. Begitu juga arsy, jadikan rumah ibadah oleh malaikat. Mereka tawaf di sekeliling arsy. Ketika kita sholat menghadap kemana? Ka'bah. Begitu juga malaikat yang ada di sekitar arsy, ketika mereka melakukan sholat, mereka menghadap ke kiblatnya mereka. Mana? Arsy. Mereka menghadap ke arsy ketika sholat, karena arsy adalah kiblat sholatnya malaikat yang ada di sekitar arsy. Apa tujuan Allah menciptakan arsy diantaranya lagi yang lain? Untuk menampakkan kekuasaannya. Jadi di atas sana adalah makhluk, di bawah juga makhluk. Dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi seperti matahari, bulan, bintang, semuanya juga makhluk. Allah bukan di atas, Allah bukan di bawah, Allah bukan di depan, Allah bukan di belakang.
bukan di kanan, bukan di kiri. Tidak menyatu, tidak menempel dengan sesuatu, tidak pula terpisah dengan sesuatu. Kenapa? Karena sifat menyatu, menempel, berpisah adalah sifatnya makhluk. Dan Allah Ta'ala mustahil menyerupai ciptaannya. Ini yang dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Quran, dalam surat Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Dalam salah satu sifat 20 apa? Al-mukhalafatu lil hawadits. Sifat yang lain, qiyamuhu binafsi. Apa artinya qiyamuhu binafsi? Tidak butuh kepada yang lain. Allah Ta'ala yang menciptakan seluruh makhluk. Maka Allah tidak sama dengan makhluk dan tidak disifati dengan sifat makhluk. Termasuk perbuatan kita, baik yang kita sengaja melakukannya maupun tidak sengaja, semuanya ciptaan Allah dan Allah Ta'ala tidak boleh diserupakan dengan ciptaannya. Ya, jadi ada sebagian paham ekstrim. Nah, ini dasarnya itu, moderat itu dia, paham moderat itu. Ada pemahaman yang ekstrim. Ya, lalu mereka justru menyerupakan Allah dengan makhluk, bahkan ya menganggap ada pencipta selain Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ya, ada sebagian orang berkeyakinan bahwa Allah hanya menciptakan bendanya seperti manusia. Kemudian mereka mengatakan, tapi sifat-sifat manusia sendiri itu yang menciptakan. Nauzubillah min dzalik. Ini justru menyekutukan Allah dalam penciptaan. Padahal mereka sering mengatakan tidak boleh menyekutukan Allah, musyrik, syirik. Tapi mereka menyekutukan Allah. Artinya apa? Kalimat yang keluar dari lidah mereka, kata syirik, mengatakan, melontarkan ke orang musyrik, artinya mereka tidak memahaminya dengan baik. Padahal dari sisi lain mereka berkeyakinan sesuatu yang justru membuat dia menyekutukan Allah dengan makhluknya. Dalam hal apa? Dalam penciptaan. Bukankah sifat atau pemahaman Muslim, pemahaman umat Nabi yang moderat, bahwa segala sesuatu yang ada diciptakan oleh Allah, termasuk benda dan sifatnya, termasuk perbuatannya? Itu pemahaman kita, pemahaman umat Nabi yang moderat, yang wasaton, yang tawassut. Ya, yang ekstrem justru berkeyakinan di luar itu. Di antaranya menganggap ada pencipta selain Allah. Ya, padahal dalam keyakinan kita, baik benda maupun sifat benda dan perbuatan benda adalah ciptaan Allah. Baik perbuatan yang disengaja maupun perbuatan yang tidak disengaja, Allah yang menciptakannya. Walaupun perbuatan yang disengaja ini dikatakan ini ikhtiar kita, benar nggak? Kita melakukan sesuatu seperti saya menggerakkan tangan, ini ikhtiar saya menggerakkan tangan, tapi dikatakan apa? Ikhtiar. Ini kasbun, kasab. Ya, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, memang dalam Islam diajarkan yang namanya kasab, usaha untuk melakukan sesuatu dengan sengaja, tapi bukan yang menciptakan. Yang menciptakan di sini maksudnya apa? Yang menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, itu hanya haknya Allah. Ya, wajib kita imani. Saya menggerakkan tangan ini ciptaan Allah. Walaupun ini ikhtiarnya saya, bahwa ikhtiarnya saya ini juga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami dengan baik? Nah, semua apa yang kita lakukan juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pelajaran kita yang terakhir sebelum ini, bahwa segala sesuatu yang terjadi, ya, itu terjadi dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala.
baik kejadian tersebut berupa perbuatan yang disengaja maupun tidak sengaja, baik kejadian tersebut berupa kejadian sakit maupun sehat, baik itu berupa kekufuran maupun ketaatan, baik itu kemiskinan maupun kekayaan, baik itu gembira maupun sedih, panjang pendek, semuanya, segala sesuatu yang terjadi diciptakan oleh Allah dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu daun pun yang jatuh bahkan di tengah kegelapan malam yang sangat gelap kecuali jatuhnya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tentang al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini adalah pemahaman umat Nabi Muhammad yang moderat, ya, yang dipuji oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran yang kita bacakan tadi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Baik. Ada juga justru pemahaman ekstrim yang lain, berkeyakinan bahwa manusia dipaksa oleh Allah. Menurut mereka bahwa Allah yang memaksa manusia dan manusia tidak punya ikhtiar, tidak punya usaha sama sekali. Apapun yang dilakukan itu semua atas paksaan Allah katanya. Ya, tidak diberikan kesempatan untuk berikhtiar katanya. Manusia itu, perbuatan manusia itu menurut mereka seperti kapas yang melayang-layang di udara, kemanapun angin berhembus kesitulah kapasnya pergi. Nah, itu juga tidak benar. Ini paham ekstrim yang lain lagi, ya, yang berbeda dari yang tadi yang kita jelaskan. Ini tidak benar. Kenapa? Karena di dalam Islam diajarkan bahwa manusia itu memiliki ikhtiar. Makanya dalam Al-Quran disebutkan apa? Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini diantara dalil yang menjelaskan adanya kasab, adanya ikhtiar, adanya usaha. Namun tetap dalam hati kita berkeyakinan bahwa itu semua terjadi dengan ciptaan Allah, dengan ketentuan Allah, dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya tadi kita jelaskan apa? Untuk mengetahui dengan baik paham ekstrim ini bisa kita pahami dengan baik, kita juga harus mendalami juga paham-pahamnya, ya, umat Nabi yang moderat. Ya, umat Nabi inilah yang dijelaskan di dalam banyak ayat bahwa merekalah yang melakukan amar bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar tanpa memiliki sikap berlebihan. Kan ada sebagian orang amar ma'ruf nahi munkar tapi tindakannya berlebihan. Tindakan atau sikap berlebihan inilah yang disebut dengan apa? Ekstrim. Ada juga yang tidak peduli sama sekali, dibiarkan aja, terserah masing-masing, urusan dia sama Allah katanya. Ya, padahal dalam Al-Quran jelas agar kita beramar ma'ruf, bernahi munkar. Apa hukumnya? Wajib. Ya, ada kalanya hukumnya fardu kifayah. Ada kalanya fardu ain. Wajib kita mengajak orang untuk berbuat baik dengan cara yang baik. Wajib pula hukumnya kita mencegah kemungkaran. Apa itu kemungkaran maksudnya? Kemaksiatan. Kita mencegah kemungkaran dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Amar ma'rufnya dengan ma'ruf, nahi munkarnya dengan ma'ruf juga. Jangan nahi munkarnya dengan kemungkaran.
mencegah kemungkaran dengan kemungkaran yang lain. Jangan. Itu bagaikan ya yang tujuannya mensucikan najis dengan najis. Bisa suci nggak? Nggak bisa. Mensucikan najis harus dengan air yang suci lagi mensucikan. Begitu juga halnya nahi munkar dengan cara yang baik, yang ma'ruf. Ini pemahaman umat Nabi yang moderat, tidak ekstrim. Jangan sampai ketika mencegah kemungkaran akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ini bahaya. Ya, atau mencegah suatu kemungkaran menimbulkan kemungkaran yang lain. Ini juga bahaya. Atau berbuat baik, tujuan niatnya baik untuk berbuat baik, mengajak orang berbuat baik, tapi dengan cara yang mungkar atau dengan cara yang bisa menimbulkan kemungkaran. Ini juga berbahaya. Ini bukanlah sikapnya umat Nabi yang moderat. Ya, namun tidak juga mengabaikan itu semua seperti sikapnya para kaum apatis. Ya, kan kita diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau kita biarkan orang berbuat maksiat di depan kita, atau kita tahu ada orang melakukan hal-hal yang diharamkan dalam Islam, main biarkan saja, enggak begitu. Tetap kita harus mencegahnya, tapi tetap dengan cara yang baik. Ini yang disebut apa? Ummatan wasato, pertengahan. Tidak condong ke ekstrim kanan, tidak condong ke kiri, di tengah. Ya, jadi intinya apa? Beramar ma'ruf dan nahi mungkar agar supaya akibatnya juga ma'ruf. Inilah yang dilakukan oleh ulama-ulama Nusantara di zaman dulu, benar? Ya, luar biasa kan. Islam masuk dengan cara apa? Dengan cara Islam pertama-tama masuk di Indonesia ini dengan cara peperangan atau tidak? Tidak. Dengan cara dakwah yang baik, dengan cara dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, tanpa peperangan. Peperangan itu kan datangnya belakangan setelah itu kan. Di zaman-zaman ulama-ulama dulu, awal-awalnya Islam masuk dengan cara berdakwah dengan baik, tanpa peperangan. Tapi coba kita lihat di negara lain, kebanyakannya apa? Masuknya Islam dengan peperangan. Ini luar biasanya Islam, makanya harus kita jaga NKRI ini. Ya, baik kata sebagian orang, save NKRI. Nah, supaya aman, tetap damai, supaya juga mudah kita untuk berdakwah, ya, tidak terjadi kerusuhan sana sini, menyelesaikan masalah dengan baik, ya, tanpa pertikaian. Ya, supaya apa? Supaya muncul sikap moderat itu di tengah-tengah masyarakat Islam di bumi Nusantara ini. Ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang justru membuat ya ulama-ulama dulu yang pertama-tama menyebarkan Islam itu menangis atau sedih melihat kita. Jangan. Kita teruskan dakwah mereka. Sebagai mereka masuknya dengan baik, begitu juga kita ya meneruskannya dengan cara yang baik. Baik. Nah, ini yang saya maksud ya. Kita harus murojaah, kita harus mengulangi pelajaran supaya mudah kita memahaminya tentang sikap ekstremisme dan apatisme. Baik, kita lanjut. Baru dua iman kepada Allah dan iman kepada ketentuan Allah. Iman kepada malaikat begitu juga. Wajib kita imani bahwa para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang mulia, ya, yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, bukan laki-laki, bukan perempuan. Ya, mereka selalu taat kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah. Tidak ada yang durhaka, tidak ada yang membangkang, tidak ada yang melakukan dosa sekecil apapun.
Mereka termasuk jisim latif yang tidak bisa disentuh oleh tangan. Tempat mereka di mana? Di langit, dan sebagian di sekitar arsy, dan ada juga sebagian mereka yang ditugaskan oleh Allah di muka bumi ini. Bahkan banyak juga mereka di bumi ini memenuhi bumi. Di antaranya apa? Malaikat pencatat dedaunan yang jatuh, malaikat rahmah, malaikat hafadzah, banyak malaikat yang ditugaskan Allah di muka bumi ini. Hanya saja kita tidak merasakannya, kita tidak melihatnya, karena mereka masuk dalam kategori alam ghaib, ya. Tapi wajib kita imani. Jadi sesuatu yang kita imani, yang diperintahkan oleh Allah untuk kita imani, tidak mesti seluruhnya harus dibuktikan dulu, nggak bisa. Itulah pentingnya iman. Gimana membuktikannya? Ada yang bisa membuktikannya? Ya, itulah pentingnya iman. Luar biasanya iman yang wajib kita syukuri. Tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita diberikan hidayah oleh Allah sampai saat ini, mudah-mudahan akhir hayat kita, wajib kita syukuri. Kita pergunakan dengan hal-hal yang baik. Ya, jangan sampai disalahgunakan. Oke. Malaikat diberikan tugas oleh Allah dan itu wajib kita imani. Yang dikenal, yang selama ini yang pernah kita pelajari, malaikat yang tugas yang 10 itu, ya. Malaikat Jibril ditugasi Allah, diantaranya apa? Menyampaikan wahyu kepada seluruh para nabi. Walaupun malaikat Jibril tugasnya bukan hanya itu, banyak. Tugas malaikat Jibril itu banyak. Karena malaikat Jibril ini Roisul Malaikah. Malaikat Jibril ini adalah pemimpin seluruh para malaikat. Memang di setiap langit itu ada pemimpinnya. Langit 1 ada pemimpinnya malaikat, langit 2 ada. Tapi seluruhnya yang ada di bumi, yang di langit dan di sekitar arsy, semuanya dipimpin oleh satu malaikat pemimpin, yaitu malaikat Jibril. Ya. Kemudian malaikat Mikail. Apa tugas malaikat Mikail? Mengatur, diantaranya apa? Mengatur hujan dan tanaman. Ya, karena ada juga tugas malaikat Mikail yang lain. Diantaranya nanti menimbang amal-amal orang di akhirat. Itu tugasnya diantaranya malaikat Mikail juga. Kemudian malaikat Israfil ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala yang kita kenal dengan sangkakala. Kata para ulama, sur atau buqaq katanya. Ya, yang ditiup yang sangat besar sekali. Apabila ditiup, hancur. Yang benda keras pun hancur. Ya, manusia bisa mengeluarkan darah dari semua lubang-lubang tubuhnya, hancur. Urat-urat darah pun persendian pada rontok semua ketika mendengarkan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Dan beliau selalu siap dan kapanpun Allah perintahkan. Kemudian malaikat Israel, yaitu diantara tugasnya mencabut nyawa, ya, dengan izin Allah dan dengan kehendak Allah. Walaupun malaikat-malaikat ini pada akhirnya juga meninggal dunia, termasuk malaikat Israel pun meninggal, kecuali beberapa malaikat seperti malaikat Hamalatul Arsy, malaikat pemanggul arsy yang sekarang jumlahnya 4 orang. Di dalam Al-Quran dijelaskan nanti di akhirat menjadi 8 orang. Malaikat Ridwan, pimpinan surga. Malaikat Malik, pimpinan malaikat yang ada di neraka. Ini diantara malaikat yang tidak meninggal. Tapi selain itu, para malaikat semuanya meninggal dunia, termasuk malaikat Israel. Baik. Kemudian malaikat
Raqib dan Atid, yaitu dua malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan. Ya, malaikat ini ada sebagian ulama mengatakan di sana ada kelompok malaikat yang sangat banyak. Ya, masing-masing dua kelompok malaikat yang masing-masing satu kelompoknya namanya Raqib, yang satunya Atid. Dan setiap orang ya diikuti oleh dua malaikat ini, Raqib dan Atid, dan senantiasa mencatat semua apapun yang dilakukan, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk, termasuk perbuatan mubah, makruh, itu dicatat semua. Hanya saja kalau perbuatan mubah setelah dicatat nanti akan dihapus. Yang tersisa nantinya yang akan dipertanggungjawabkan adalah catatan kebaikan dan keburukan. Mengikuti manusia dimanapun mereka berada, kecuali di dua tempat, di dua kondisi: di kamar mandi, toilet, dan ketika melakukan hubungan. Namun mereka tetap mengetahui apa yang dilakukan. Allah yang memberitahu kepada dua malaikat ini apa yang dilakukan oleh orang tersebut ketika berada di kamar mandi dan ketika berhubungan, apakah melakukan dosa atau tidak. Tetap diketahui oleh malaikat Raqib dan Atid, walaupun mereka menjauh dari dua kondisi, dua keadaan, dua tempat tersebut. Karena mereka nggak mau masuk ke dalam tempat yang kotor itu, tempat kamar mandi itu tempat kita buang air besar dan kecil. Makanya disarankan apa? Kita baca doa sebelum masuk kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi kita baca doa lagi, bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kita tetap sehat, atau setelah keluar dari kamar mandi menjadi sehat, ya kan? Ya kan? Ketika kita buang air kecil, ketika kita buang air besar, kotoran-kotornya keluar. Kita bersyukur. Ketika keluarnya saja kita udah bersyukur. Kenapa? Ya, ada beberapa orang yang nggak bisa buang air besar, nggak bisa buang air kecil, ya kan? Sampai menumpuk semua kotorannya, pipisnya, sampai dibuat lubang baru pakai selang. Bersyukur kita diberikan oleh Allah karunia dan nikmat ini. Makanya ketika keluar kamar mandi kita ucapkan ghufranak alhamdulillahilladzi adzhaba anniyal adza wa afani. Begitu juga ketika masuk ke kamar mandi baca doa tadi. Tujuannya apa? Supaya kita tetap dalam perlindungan Allah dari gangguan. Apalagi tidak ditemani malaikat kan masuk ke dalam. Ya. Jadi di dalamnya apa? Ya biasanya karena mereka memang suka di tempat-tempat itu, yaitu para syaitan, khubus dan khaba'ith. Ya, ada jenis jin itu jis khubus dan khaba'ith itu. Mereka memang tempatnya kamar mandi senang banget. Atau munculnya dari spiteng keluar lewat apa? Lewat tempat toilet apa jongkok itu. Nah, atau memang berada di dalam. Tapi bukan berarti setiap kamar mandi pasti mereka ini dapat ketakutan, enggak. Mereka sebenarnya enggak berani juga dengan manusia-manusia apabila membaca doa dan dilindungi oleh Allah. Apa hikmah doa tersebut? Pertama, supaya tidak mendapatkan gangguan. Yang kedua apa? Supaya ketika kita masuk kamar mandi telanjang, telanjang bulat sekalipun mereka tidak bisa melihat aurat kita. Gantian, kita nggak bisa melihat mereka kan? Tapi ketika kita baca doa mereka juga nggak bisa melihat aurat kita. Subhanallah. Ini adalah min fadli rabbina. Adalah ini dari keutamaan dan rahmat dari Allah. Ketika kita berdoa minimalnya bismillah atau bismillahilladzi la ilaha illahu, apalagi ditambah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Insyaallah dilindungi oleh Allah dan ditutup aurat kita dari pandangan mereka. Ya, karena tidak sedikit juga ada yang dipermainkan kemaluannya, maaf kata, ketika di kamar mandi. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini ajaran Nabi. Ini yang kita ikuti. Walaupun itu hukumnya
sunnah namun baik sekali kita lakukan. Kenapa doa-doa ini disunnahkan? Karena sulit bagi seluruh umat Nabi itu melakukannya dengan sempurna. Ya, padahal Nabi Muhammad dalam semua keadaan mereka melakukan dan membaca doa dalam semua keadaan, ketika bangun, ketika duduk, ketika berada di sini dan di situ. Ya, semua dalam keadaan waktu beliau berzikir kepada Allah. Coba kalau kita diwajibkan zikir, mampu nggak kita semuanya? Setiap saat zikir, ya, tidak semua umat Nabi itu mampu. Ya, kebanyakan apa? Apabila sudah memikirkan sesuatu, hilang semua apa yang ingin dizikirkan dalam hati. Ya, nah, oke. Kemudian sebentar ya, mohon maaf, sebentar, muadzin sebentar ya. Baik. Kemudian malaikat Munkar Nakir menanyakan mayat di dalam kubur, menyoal, kemudian menyiksa mereka oleh malaikat azab dan seterusnya. Kemudian malaikat apa lagi? Malik dan malaikat Ridwan. Tetapi tidak hanya malaikat yang 10 ini yang diberikan tugas. Ini yang dikenal di kalangan umat Islam saja. Masih banyak malaikat yang lain yang juga diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diperintahkan untuk menjaga manusia dari gangguan syayatin. Ya, setiap orang Allah perintahkan 6 malaikat hafazah. 6 malaikat hafazah, malaikat penjaga. Ya, walaupun ada di antara manusia itu yang diganggu, ada yang kesurupan, ya, bukan berarti tidak ada yang menjaga, tidak. Tetapi kalau Allah sudah menghendaki orang tersebut karena mungkin ibadahnya kurang, atau mungkin melamun, atau banyak persoalan, atau hal-hal yang lain, penyebab satu dan lain hal, atau itu memang sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menetapkan itu, malaikat hafazah pun tidak bisa berbuat apa-apa. Terus kalau ada yang bertanya apa hikmahnya malaikat hafazah tadi? Di antara hikmahnya apa? Kalau seandainya, nah ini di antara kita wajib syukuri. Ini di antara rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Kalau seandainya tidak ada malaikat hafazah, maka manusia akan dijadikan oleh para syaitan ini seperti seorang anak kecil yang mempermainkan sebuah bola. Mau didudukin, ditendang sama dia, ya, mau diinjek-injek, mau bejek-bejek, mau dirobek, mau dipecahin. Seperti itu yang terjadi kalau seandainya tidak ada malaikat hafazah. Tapi alhamdulillah, walaupun ada sedikit banyak gangguan yang terjadi pada sebagian manusia, tapi masih bisa melakukan banyak hal. Ya, bisa beribadah, ya, kemudian bisa berkumpul, bisa melakukan aktivitas ini dan itu. Itu suatu hal yang wajib kita syukuri. Coba kalau seandainya yang terjadi seperti yang kita jelaskan tadi, ya, seorang anak kecil yang sedang memperlakukan, yang sedang mempermainkan bola, ya, ini sedang duduk, ini ada yang ditarik, ada yang dijinjing ke atas, ada yang digoyang-goyang. Aneh nanti yang terjadi kepada kita semua. Pakaiannya ditarik, dirobek, pecinya diiniin. Itu yang terjadi kalau tidak ada malaikat hafazah. Itulah hikmahnya. Alhamdulillah. Banyak ya malaikat-malaikat yang lain yang ditugaskan oleh Allah di muka bumi ini, termasuk tadi yang mencatat dedaunan yang jatuh dan lain sebagainya. Oke. Insyaallah ya, apa yang kita ceritakan tentang iman yang 6 ini ada semuanya terkait dengan sikap-sikap yang terjadi pada sebagian orang, yaitu sikap ekstremisme dan sikap apatisme. Apa yang kita bicarakan ini adalah sikap moderat.
Ini adalah sikap moderat, sikapnya umat Nabi Muhammad, sikapnya para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Insyaallah di lain waktu kita lanjutkan lagi, mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat, bisa kita amalkan, kita yakini dengan seyakin-yakinnya tanpa ada ragu sedikit pun di hati kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan ilmu kita, menambahkan hikmah dan manfaatnya untuk kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.